Podcast, tempat kita ngobrolin segala hal yang berkaitan isu-isu panas di negara ini. Terutama nih pada masa Indonesia sebelum reformasi. Tentunya seru banget. Sebelumnya perkenalkan, aku Shalawati Syafina dan partner host aku Muhammad Budiansyah. Budi. Kira-kira topik apa nih yang menyangkut panasnya negara ini? Topik panas gimana Tasya? Oh, jadi kita bakal ngebahas kebebasan politik yang terlalu bebas. Apa sih jadinya politik negara yang terlalu bebas? Nah, hal ini ada ceritanya kelam soal politik di Indonesia, ideologi negara sebelum Pancasila. Intinya kita belajar sejarah bareng deh. Makanya ikutin terus pembahasan kita di Kegepok Plak. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita flashback dulu nih ke masa sebelum Pancasila jadi dasar negara. Waktu itu kebebasan politik Indonesia benar-benar bebas. Banyak partai muncul dengan ideologi berbeda-beda dari liberal, komunis, dan Islam. Iya, kebebasan politik yang tanpa batas ini malah bikin negara nggak stabil. Yang nunjukin bahaya kebebasan tanpa kontrol. Bener banget, Bud. Dari situlah Pancasila lahir sebagai jalan tengah buat menyatukan bangsa. 5 sila itu jadi batasan yang sehat buat menjaga persatuan. Tepat banget sih. Kalau nggak ada Pancasila, mungkin kita nggak akan menjadi negara seutuhnya. Oke, kita sambut aja nggak sih, Bud, narasumber yang jadi di podcast kita. Podcast apa tuh? Podcast Kegepok Plak. Halo guys. Terima kasih Kegepok udah undang kami di acara Kegepok Plak. Nah, jadi aku penasaran nih, Kegepok kali ini mau bahas apa sih? Iya sama. Sampai undang kami. Sama aku juga. Dan berarti ada kaitannya sama politik dan sejarah. Oh sejarah. Betul, di samping isu-isu dalam negara ini lagi panas-panasnya. Jadi berpikir gimana kalau suatu negara menganut kebebasan politik yang terlalu bebas. Apa sih jadinya politik negara yang terlalu bebas, terutama ketika masa liberal? Kalau dari Jafar gimana nih menurut Jafar? Oke. Gimana suatu negara menganut kebebasan politik yang terlalu bebas? Sebab apa? Sebab negara ini demokrasi. Nah, coba pahami dulu apa itu demokrasi. Karena biasa orang salah mengartikannya, sehingga negara dan unsur negara di dalamnya, yaitu rakyat, bisa menjadi terlalu bertindak bebas. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Prinsip utama demokrasi itu meliputi kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kesetaraan di depan hukum, dan adanya pemilihan umum yang adil serta bebas. Demokrasi seringkali didasarkan pada supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oke. Nah, di Indonesia demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip ideologi. Kalian pernah dengar kan ada kayak beberapa istilah demokrasi rakyat yang berhaluan Marxisme, komunisme. Demokrasi ini mengingatkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Lalu ada demokrasi konstitusional atau liberal politik yang mengutamakan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Demokrasi liberal juga dapat diartikan sebagai demokrasi yang membatasi kekuasaan pemerintahan dan melindungi hak-hak individu masyarakat. Saat ini dianut sebagai besar oleh negara-negara di wilayah Eropa. Oke deh. Oh, selain itu ada jenis demokrasi apa lagi sih di Indonesia saat ini menganut demokrasi yang mana? Karena yang aku tahu bahwa Indonesia itu dekat dengan istilah demokrasi. Ya, real no, fact. Oke, lu nanya kalau Indonesia itu ada di politik mana? Oke, gue jelasin. Baik, saat ini Indonesia alhamdulillah sudah menganut yang namanya demokrasi Pancasila. Penerapan demokrasi serta ideologi yang beriringan dan telah cocok dengan karakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebenarnya kalau disebut ada banyak sih jenis-jenis demokrasi di dunia. Sebab setiap negara mengartikan demokrasi berbeda-beda dengan atmosfer geopolitik yang berbeda juga Oke, kita mulai paham nih makna demokrasi. Next, Atikah bisa ceritain mengenai demokrasi liberal yang kalau kata Jafar itu demokrasi yang berorientasi pada kebebasan individu.
Oke, demokrasi liberal di Indonesia itu pada rentang tahun 1950 sampai 1959. Nah, merupakan bukti jejak Indonesia setelah merdeka pernah beradaptasi nih, setelah untuk menjadi sebuah negara yang terstruktur dan berdiri sempurna. Nah, apa teman-teman tahu soal demokrasi liberal itu apa aja? Yang di gambaran kalian itu apa? Bebas sih kalau dari pandangan gua. Individu atau masyarakat yang bebas. Baik, biar mudah gini deh, kita lihat ciri-ciri dari demokrasi liberal. Ciri pertama itu apa? Ada pemilihan umum. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh pemerintah atau negara. Habis itu yang ketiga itu tunduk pada hukum yang berlaku. Keempat, terdapat pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi pemisahan itu yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Benar? Benar. Oke, dan terakhir pluralisme politik, yaitu adanya berbagai partai politik pada masa demokrasi liberal yang mewakili berbagai pandangan. Alasan pada masa itu Indonesia menjalankan demokrasi liberal karena mungkin Soekarno berharap kelebihannya untuk rakyat Indonesia agar yang pertama itu adanya dorongan untuk berpartisipasi dalam politik yang memungkinkan pluralisme politik itu. Kemudian yang kedua itu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian tapi yang membuat demokrasi liberal itu tidak cocok diterapkan di Indonesia itu karena potensi kesenjangan ekonominya itu masih ada, karena terlalu berfokus pada ideologi. Jadi ekonominya itu kurang diperhatikan. Kemudian proses pengambilan keputusan yang lambat, dominasi elit politik dan ekonomi, kurangnya perwakilan kelompok minoritas, dan manipulasi populis atau rakyat kecil. Itu sangat rentan terjadi di masa itu. Oh, jadi kalau kemunculan demokrasi liberal di Indonesia bagaimana? Ini tuh bener juga kayak awal mula munculnya demokrasi liberal itu gimana ya? Oke, timeline dari awal ya. Sekitar di awal tahun 1960 terjadi masa transisi bentuk negara Indonesia yang dari awalnya itu RIS, Republik Indonesia Serikat, dengan konstitusi RIS-nya, habis itu kembali menjadi NKRI, namun dengan UUD sementara tahun 1950, bukan 1945. Alasannya karena RIS itu dinilai kurang cocok ya dengan karakter atau budaya masyarakat kita. Kok bisa ya Indonesia kembali ke NKRI dengan waktu kesadaran yang begitu singkat? Tentu ada pelopornya atau penggerak di balik semua kejadian itu. Bermula dari usulannya Susanto Tirtoprodjo dari PNI atau Partai Nasionalis Indonesia, ada yang tahu? Nah, pokoknya itu yang menjabat sebagai Ketua Kabinet Peralihan pada masa Republik Indonesia Serikat. Dia itu menyarankan agar negara-negara bagian di RIS itu bergabung dengan Republik Indonesia, sebab ia itu menyadari watak bangsa kita itu bagaimana. Jadi beliau menilai kalau RIS itu kurang cocok. Bahkan pernah dirinya mengatakan bahwa dasar Indonesia itu terdiri dari semangat kebangsaan, terus juga ada hasrat persatuan dan rasa kekeluargaannya. Makanya ia menyarankan agar Indonesia itu kembali lebih baik dari dalam bentuk NKRI. Oh iya, Tik, izin nambahin dikit ya. Oh iya. Kira-kira kalian mikir gak? Kalau misalkan seruan Susanto Tirtoprodjo itu buat mengubah Indonesia kembali ke bentuk NKRI itu langsung disetujui begitu saja? Ya pasti didiskusi dulu nggak sih? Enggak dong, tidak semudah itu. Gue inget dulu nih kata guru sejarah gue, bakal ada pertentangan ketika negara-negara bagian di Indonesia pada masa RIS mau itu disatuin. Ya benar Bud, makanya Muhammad Natsir juga nunjukin kehati-hatiannya, sekaligus meyakini dengan mengatakan kalau ingin membuat negara yang kesatuan itu hendaklah dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik, baik antara negara-negara bagian RIS maupun antar golongan masyarakat kita. Nah, dari situ akhirnya pendapat Natsir disetujui, sekaligus memperkuat saran Tirtoprodjo juga. Ya, makanya pada 6 September tahun 1950 itu sampai tahun 1951 terbentuklah Kabinet Natsir sebagai kabinet yang pertama di demokrasi liberal. Jadi dilihat dari program kerjanya Muhammad Natsir ini emang berfokus supaya proses penggabungan negara-negara bagian itu bisa lancar dan damai. Di antaranya pertama dengan menciptakan keamanan dan ketenteraman. Yang kedua itu mencapai konsolidasi, dan yang ketiga menyempurnakan struktur pemerintahannya, menyempurnakan organisasi angkatan perang, serta memperkuat ekonomi rakyat, dan satu lagi sama menyelesaikan konflik Irian Barat. Oh, jadi pokoknya gini ya, dalam masa Kabinet Natsir itu lagi di masa transisi Indonesia dari RIS menjadi NKRI kan, dan itu semua upaya-upayanya.
Iya, kayak lebih berdamaian gitu ya. Iya, bisa dikatain gitu. Bang Budi Betawi banget dah. Ngambil buah mangga pakai golok. Cakep. Emang apa masalah buat lo? Bener. Oke, kita next ke masa pemilu 1955 aja nih. Oke, sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan pada masa demokrasi liberal itu kan sistem parlementer. Apa itu? Ya, maksudnya presiden dan wakil presiden kayak hanya semacam simbolis aja. Jadi dia tidak memiliki fungsi di pemerintahan. Kalau menurut UUD 1950 tertulis bahwa kekuasaan legislatif itu dipegang oleh presiden, kabinetnya, dan DPR. Makanya dulu ada posisi Perdana Menteri. Dan posisi Perdana Menteri ini udah diatur dalam pasal 52 UUD 1950 yang tugas utamanya itu ya mengurusi pemerintahan dan kabinet. Maka ia bisa dikatakan sebagai kepala pemerintahannya dari pihak eksekutif. Sedangkan kalau presiden dan wakil presiden sebagai kepala negaranya dari pihak legislatif. Berbeda dengan yang sekarang kan. Kalau yang sekarang kan presiden dan wakil presiden itu di pihak eksekutif, bukan legislatif lagi. Dan kalau sekarang juga nggak ada perdana menteri lagi. And back to topic, bagaimana pemilihan umum 1955 itu dapat terjadi gitu. Diketahui sampai 3 masa kabinet yang bekerja untuk mempersiapkan pemilu itu. Dari mulai kabinetnya Wilopo di tahun 1952, diterusin sama kabinetnya Ali Sastroamidjojo I dan kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Berapa deh itu total kabinetnya? 7 kabinet sampai tahun 1959. Oke. Jadi pemilu tahun 1955 diselenggarakan selama 2 kali, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstitusinya. Gue izin bacain ya. Dari buku naskah sumber arsip Jejak Demokrasi, pemilu 1955 tahun 2019 disebutkan pemilihan anggota DPR tahun 1955 diikuti oleh 36 anggota konstitusi dan 34 organisasi massa dan 48 calon perseorangan, sementara pemilihan anggota konstitute diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa dan 29 calon perseorangan. Dan yang mengatakan pemilu tersebut dikatakan paling demokratis, yaitu pemilu yang dilakukan dengan bebas dan jujur, tanpa paksaan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pemilu selanjutnya di masa Orde Baru yang mulai muncul politik uang atau serangan fajar. Ya, waktu itu pemerintah juga membatasi seluruh partai politik, organisasi masyarakat hingga calon perseorangan mengikuti pemilu, walau dari beragam latar belakang ideologi, ras, dan etnisnya. Menjadi salah satu keunikannya ya. Ya, kalau mau ingat demokrasi liberal tuh ingat aja kata kuncinya nih, politik kepartaian. Karena waktu itu ada banyak partai beraliran nasionalis seperti Partai PNI bersaing dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, dan juga PSSI, Partai Nahdlatul Ulama NU yang berideologi Islam. Kemudian ada Partai PSI dengan ideologi sosialismenya. Juga ada Partai Komunis Indonesia PKI yang beraliran komunisme. Adapun hasil pemilu 1955 itu ada 4 partai politik menempati urutan teratas dari disebutkan Atika. Perolehan kursi anggota DPR dan kursi konstituante, yaitu urutan 1 terbanyak PNI, lalu Masyumi, disusul NU, PKI, dan sisanya lain-lain. Banyak ya. Ya, karena banyak partai ini bisa memunculkan potensi akar konflik seperti konflik ideologi, agama, dan geopolitik. Jadi baik sebelum atau pasca pemilu tahun 1955, perekonomian itu jadi sebuah dampaknya, jadi udah kacau. Bahkan sampai ada 9 kebijakan ekonomi yang salah satunya bernama Gunting Syafruddin, kalau kalian tahu. Presiden Soekarno itu udah banyak melakukan upaya supaya konflik politik ini mereda atau hilang. Dari mulai konsepsi presiden hingga kebijakan Asakop atau menggabungkan 3 ideologi terkuat pada masa liberal itu seperti nasionalisme, agama, dan komunisme. Pokoknya intinya partai-partai tadi berkonflik karena perbedaan kepentingan ideologi aja. Iya, ideologi aja.
Beda ya sama sekarang, politik cuma dipakai buat kepentingan kelompok, golongan, dan keluarga. Wow. Ya terlepas dari itu semua, masih banyak yang mengakui kalau pemilu 1955 itu pemilu yang sukses. Bahkan penyelenggaraan pemilu mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Periode demokrasi liberal berakhir ketika Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dan Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 dalam kerangka demokrasi terpimpin. Kemudian juga membentuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, gimana guys? Udah mulai paham sejarah demokrasi liberal kan? Awalnya gue kira masyarakat waktu itu bebas atau bebas kayak gimana gitu. Memang cukup rumit ya dilihat dari segi politik, begitu banyak hal yang terjadi secara lengkap. Tapi lumayan lah, penjelasan dari Jafar dan Atika udah nyangkut nih di otak gue. Kalau dari pemirsa gimana? Jangan pada suka tidur ya di belakang tuh. Makanya kalau terus keseruan pembahasan kita di episode berikut-berikutnya. Ada lagi nggak, Bud? Udah deh, tutup dulu kali ya. Sekian dari kelompok Pokoknya cuma di Kegepok. Pakpor.